Halo guys, Faras Abiu di sini. Kita akan membahas kembali tentang tugas-tugas perkuliahan. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang model rencana pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ngomong-ngomong, kalian sudah siap untuk mendengarkan bahasa-bahasa yang sulit mungkin ya untuk dimengerti? Karena memang bahasa pengertian itu banyak diadopsi daripada bahasa filsafat yang itu merupakan dasar daripada pengertian itu sendiri. Nah, mungkin kita akan berjelas nanti bagaimana kerangkanya, bagaimana bahasanya agar bahasa modern rencana pembelajaran ini dapat seminimalis mungkin diterima oleh kepala kita masing-masing gitu ya. Setuju? Ya oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, cekidot. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Misal, globe merupakan bentuk dari bumi, globe merupakan tiruan bumi, seperti itu. Selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Ini ada bahasa-bahasa filsafatnya memang. Kita akan merujuk lagi kepada pengertian yang lebih simpel, yang lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Saya yakin untuk pengertian yang ini itu lebih mudah untuk dipahami. Namun ada yang lebih mudah lagi. Kita akan dengarkan bersama. Jadi model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Kemudian, bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir harus memerlukan rencana atau persiapan. Oke guys, kita akan pergi setelah kita mengetahui pengertian daripada model rencana pembelajaran. Kita akan pergi apa saja bagian-bagian daripada model-model tersebut. Yang pertama, model Essure. Yang kedua, model AD. Yang ketiga, model CAM. Yang keempat, model Benedi. Yang kelima, model Dick and Gary. Yang keenam, model PPSI. Dan yang terakhir, model Clutch and Ellie. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu model Essure. Model desain pembelajaran Essure adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kelas. Model yang kedua yaitu model AD, salah satu model desain pembelajaran yang lebih generik. AD merupakan singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. AD muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Melinda. Salah satu fungsinya AD yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model yang ketiga itu model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM adalah: yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis tes mata pelajaran. Yang ketiga, tujuan khusus belajar.
yang keempat aktivitas belajar, yang kelima sumber belajar, yang keenam layanan pendukung, yang ketujuh evaluasi belajar, yang kedelapan tes awal, dan yang terakhir karakteristik belajar. Model yang keempat, model Bennett. Model desain sistem pembelajaran dari Bennett berbeda dengan model CAM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahapan dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni 1. Menganalisis dan merumuskan tujuan. 2. Merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. 4. Merancang sistem. 5. Mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Manakala kita lihat langkah 1-4 merupakan tahapan dalam rangka proses rancangan, sedangkan tahapan 5 dan 6 adalah tahapan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dirumuskan. Kita masuk pada model yang kelima, yaitu model Dick and Carey. Seperti desain model Bennett, dalam mendesain pembelajaran, model Dick and Carey harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus yakni performance goal, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Model yang keenam, model PPSI, singkatan dari Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Model PPSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. Model PPSI merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI terdiri dari 5 tahap, yakni 1. Merumuskan tujuan, 2. Mengembangkan alat evaluasi, 3. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar, 4. Mengembangkan program kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir 5. Pelaksanaan program. Model yang terakhir yaitu model Gurlitt and Ely. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan oleh Gurlitt and Ely dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Menurutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan instruksional terdiri dari 1. Merumuskan tujuan instruksional, 2. Menentukan isi materi pelajaran, 3. Menentukan kemampuan awal peserta didik, 4. Menentukan teknik dan strategi, 5. Mengelompokkan belajar, 6. Menentukan pembagian waktu, 7. Menentukan ruang, 8. Memilih media instruksional yang sesuai, 9. Mengevaluasi hasil belajar, dan yang terakhir 10. Menganalisis umpan balik. Panas guys, jadi mungkin sampai situ saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurangnya kita mohon maaf ya, pada Allah kita mohon ampun yang sebesar-besarnya. Nah, buat kalian baru mampir, subscribe, jangan lupa bayar parkir. Awas kau bayar parkir ya. Kita subscribe. Share, like, komen, dan bagikan. Sama aja, share, bagikan sama aja. Bagikan, gak peduli isinya bagus atau enggak, pokoknya bagikan. Oke.